Halo Sobat Kata, ketemu lagi nih kita di podcast Berawal Dari Kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Wow, gak nyangka banget loh Sobat Kata, kalau kita tuh udah, hari ini kita tuh episode 4. Berarti kalau dihitung-hitung, umur podcast Berawal Dari Kata ini tuh sepertiga tahun. Ya walaupun belum nyampe setahun, tapi puji Tuhan banget, Tuhan udah pimpin sampai episode 4. Dan terima kasih juga ke Sobat Kata yang udah nontonin, udah like, thank you banget. Nah, untuk episode ini, ya kayak yang kalian bisa lihat sih di thumbnail sama judulnya, kita akan membahas tentang masa muda seseorang narasumber ini, dan juga kita akan ngebahas pengalaman jatuh bangun dia sampai dia bisa sampai ke titik ini. Kita mau langsung aja sapa orangnya. Hai Ko Malvin. Hai Jel, hai Sobat Kata. Nah, jadi kita langsung mulai tanya-tanya Ko Malvin aja nih. Nah, Ko, bisa dibilang kan lu masih muda nih ya. Berapa sih umur lu? Coba boleh dulu Gua siapa tahu umur ada tahun Sobat ini Kata 27, belum tahu. Berapa? 27 tahun. Masih muda ya Ko ya? Masih muda Lumayan, lah. lumayan Apalagi lah. lu, kalau menurut gua sih, lu udah cukup bisa dibilang sukses lah. Amin, Terima amin. kasih kalau lu melihatnya seperti itu. Iya. Nah, ini boleh nih, lu sharingin dulu bisnis seperti apa sih yang lu tekunin ini? Oke, jadi gua itu bergerak di bisnis direct selling. Kalau di luar mungkin orang kenal sebagai network marketing atau multi level marketing. Jadi tentu aja maksudnya kalau di masyarakat tuh banyak brandnya. Nah, gue berada di salah satu perusahaan direct selling yang cukup besar lah di Indonesia. Nah, berarti apa sih yang lu lakukan gitu di bisnis itu? Sehari-harinya, pekerjaan lu untuk mencapai kesuksesan, mendapatkan cuan untuk menghidupi hidup lu gitu. Yang gue lakukan di bisnis gue, kalau cuma mau dipersimpel, gue cuma ngelakuin sharing. Intinya sih sharing ya. Gue pakai produk atau gue ngelakukan bisnis ini, intinya adalah sharing. Gimana gue pakai produk, gue suka nih, gue merasa produk ini berguna buat gue, bermanfaat buat gue, dan gue sharingin. Begitu juga sama bisnis, itu pun yang gue lakukan, gue sharing soal pengalaman gue sama bisnis gue ini. Apa sih yang gue rasain dan bagaimana bisnis ini bisa bermanfaat buat gue dan mungkin juga bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi buat orang-orang yang kayak mungkin butuh peluang bisnis tapi bingung gimana, atau misalnya modalnya nggak cukup. Nah itu di situ lah gue sharing nih gue punya bisnis dengan bla 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 blanya, apa yang ditawarkan, dan siapa tahu bisa bantu orang itu untuk mulai ngelakuin sesuatu gitu. Berarti kalau gue lihat berarti sekarang lu udah cukup firm ya, lu cukup tahu apa yang lu kerjakan dan lu terlihat enjoy sih melakukan hal ini kan. Nah, berarti sejak kapan lu tekunin bisnis ini gini? Sejak kapan nekunin bisnis ini? Jadi gue kenal bisnis ini tuh sebenarnya mulai dari kenal tuh semester berapa ya? Semester 3. Semester 3 gue ya berarti ya? semester 3 gue terdaftar di bisnis ini. Oke. Cuma gue taunya sebenarnya lebih awal dari teman gue, dia ada ajakin lah ya, karena dia ajakin gue nggak mau. Cuma akhirnya semester 3 gue memutuskan untuk daftar diri. Habis itu ya lihat-lihat dulu lah kira-kira bisnis ini kayak gimana sih, karena ya waktu itu gue pikirnya ya udah nggak ada salahnya cuma lihat-lihat, toh modalnya kecil sekali. Nah habis itu baru mulai nekunin semester 8 kalau nggak salah, karena udah mau lulus kan ya, udah mau lulus kuliah. Gue mikirin setelah kuliah, maksudnya gue mau dapat income dari mana, option pekerjaan apa sih mau gue lakukan. Nah di situ baru mulai mikir lebih serius dan mulai, nah semester 8 nih kayaknya gue mesti kerjain bisnis ini deh. Nah di situ gue mulai kerjain gitu. Berarti tapi dari semester 3 sampai semester 8 itu kan bukan waktu yang singkat, dan itu umur-umur labil gitu kan. Nah, gue kan semester 5 nih, gue aja sekarang sebenarnya masih abu-abu gitu. Mimpi gue tuh apa sih sebenarnya, gue mau jadi apa gitu, walaupun gue udah menjalani kuliah komunikasi gitu, tapi kan banyak banget pilihan job gitu. Nah gimana lu bisa yakin banget, wah ini jalannya gue bakal tekunin ini sampai nanti gitu? Dari semester 3 itu waktu gua terdaftar, gua tuh ada masanya mungkin sekitar semester 4 atau semester 5 itu gua mulai nyari tahu bisnis ini tuh kayak apa. Jadi awalnya kenapa gue bisa makin firm, makin yakin gitu bisnis ini adalah bisnis buat gue gitu, karena gue belajar.
gue cari tahu bisnis itu gimana. Kalau biasa di network marketing tuh selalu ada pertemuan, ada meeting, ada belajar. Nah gue tuh sering datang, dan waktu gue memutuskan untuk datang, gue lihat di lingkungan bisnis gue orang yang cukup konsisten datang. Gue datang terus dibanding teman-teman gue ada yang kadang suka malas, kadang enggak. Nah gue tuh di masa-masa itu tuh, masa semester 3 sampai 8 itu merasa gue tuh kurang sesuatu dan gue harus belajar. Nah gue dapet sumber belajar di bisnis ini yang menurut gue cocok sama gue, memfasilitasi gue. Akhirnya gue memilih udah gue mesti datang terus ke pertemuan ini, gue belajar. Gue nggak tahu soalnya waktu itu mikirnya nggak tahu sih maksudnya bisnis ini bisa bawa gue kemana. Tapi sepertinya yang di-sharingin, kalaupun gue nggak berhasil di bisnis ini, sangat berguna buat hidup gue gitu. Berarti kayak di awal emang lu konsisten mau belajar, dan untungnya sifat lu tuh emang mau belajar hal-hal baru, menerima biar bisa berkembang gitu ya. Iya, kayaknya ya. Kayaknya ya, gitu ya. sepertinya Kan sih nggak mungkin iya. klaim diri sendiri ya. Iya sih benar, Tuhan yang menghakimi ya. Oke, berarti pas awal-awal belum yakin, tapi akhirnya udah yakin, sampai sekarang yakin banget gitu untuk ada di bisnis ini. Betul. Nah, berarti harusnya kan ada apa ya, gimana ngomongnya? Selama bertahun-tahun itu pasti nggak sedikit kayak godaan yang untuk merasa ini stagnan, merasa diri gue stagnan, merasa kayaknya job ini bisa membawa gue untuk lebih baik lagi. Nah itu ada gak sih masa-masa kayak gitu di diri lu? Masa-masa galau lagi gitu ngerasain bisnis ini ya, apa bukan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kalau untuk galau sampai memikirkan untuk kayaknya bisnis ini bukan buat gua, kayaknya sampai hari ini belum deh. Karena gua sampai hari ini masih merasa masa depan bisnis ini sangat cocok sama gua, value-nya yang ditawarkan di bisnis ini sangat pas sama gua. Jadi gua merasa bisnis ini sangat sayang untuk dilepasin. Tapi masa-masa di mana gua berhenti mengembangkan bisnis gua, ada masa-masa lagi labilnya lah itu. Setelah lulus kuliah tuh ada masa-masa seperti itu. Tapi nah berarti itu gimana cara lu bisa overcome kelabilan itu kok? Gimana overcome kelabilan itu? Sejauh ini kalau ada masa-masa labil, selalu nggak tahu gimana caranya. Kadang-kadang tuh Tuhan sering kirim bantuan tak terlihat, kebantuan yang tiba-tiba ngeboost semangat gue lagi gitu. Kadang-kadang malas bisnis ini, maksudnya gue kadang-kadang ya udahlah, bisnisnya udah mulai running, udah nggak usah dikembangin lagi, santai dulu aja. Nah cuman di momen-momen kayak gitu kadang-kadang tuh Tuhan suka nggak boleh gitu loh, nih lu punya visi lebih besar, lu tuh punya impian untuk mencapai sesuatu di bisnis ini, nih gue kasih dorongan semangat sedikit. Entah itu tiba-tiba ada leader baru kah, tiba-tiba ada closing produk yang lumayan jumlahnya lumayan besar lah. Jadi maksudnya tiba yang kayak gitu-gitu kadang-kadang tuh nyemangatin. Atau kadang-kadang tuh gue sering nemuin waktu gue bertanya sama diri gue sendiri sih. Jadi gue sering berusaha reflektif lah ya, mikir sebenarnya apa sih yang mau dicapai. Kalau sekarang lagi nganggur gini, lu nggak ngapa-ngapain nih, nggak mau kerjain bisnisnya, sebenarnya apa sih yang mau lu kejar? Nah di situ tuh diri gue bertarungan di kepala gue tuh. Bertarung tuh emang face shieldnya agak-agak ya, nggak apa-apa. Jadi yang baik sama yang jahat lagi berantem. Nah itu tuh di situ tuh struggling lah ya, mikir berdoa sampai nemuin jawabannya untuk firm nih, oh nih ayolah coba lagi gitu. Berarti menarik banget sih kalau gue dengar tadi, cara Tuhan bisa membuat lu bisa nemuin jalan lu lagi, dan emang ini adalah panggilannya Tuhan gitu, biar lu bisa sharing dengan cara lu sendiri, dengan bidang lu sendiri. Nah itu menarik sih menurut gue. Nah karena ini kan bidang multi level marketing nih, kalau gue dengar nih dari banyak banget perspektif, stereotype yang ada di masyarakat. Nah ini coba gue bacain ya beberapa. Nah yang pertama, pertemanan tidak tulus, karena banyak orang memandang bisnis ini berteman karena untuk berbisnis doang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis ini bisa menghasilkan keuntungan yang bombastis, spektakuler banget, hanya dengan modal yang kecil. Jadi ya bisa pensiun dini dengan passive income. Nah gimana lo menanggapinya dari perspektif lo yang udah bertahun-tahun ini di bisnis ini, gimana? Gue jawab yang kedua dulu boleh ya? Boleh banget. Modalnya kecil bisa hasil bombastis. Iya. Actually itu benar. Cuman tapi nggak cuma di dunia multi level marketing sih sebenarnya. Di dunia bisnis banyak yang seperti itu. Cuman memang kadang-kadang kalau gue menilainya nemuin jalurnya lebih susah.
Karena biasanya yang kayak gitu, yang modalnya kecil dan untuk hasilnya yang bombastis, lu pasti punya sesuatu yang berbeda dan terobosan yang sangat inovatif, sehingga jadi beda di market dan orang nyerbu lu. Nah, cuman untuk menemukan sampai ke situ, lumayan susah. Kenapa? Karena lu sendirian, nggak ada guide. Nah, sementara kalau gue mengkonfirm bener gitu, lu bisa dengan modal kecil menghasilkan yang lumayan di bisnis multi level marketing. Karena biasanya kalau di multi level marketing selalu ada mentor lah ya, ada yang nge-guide lu. Ya, cuman ini gue ngomong soal multi level marketing yang benar ya. Emang ada yang nggak benar tuh kok? Ada yang namanya doang multi level marketing, namanya network marketing, tapi sebenarnya aktual di lapangannya yang secara mekanismenya bukan multi level marketing. Berarti cuma itu hitungannya penipuan gitu? Ya buat gue kayak gitu kira-kira, kayak semacam money game atau investasi bodong itulah ya. Oh berarti emang kalau misalnya sobat kata nih ada yang mau tertarik, itu emang harus tahu banget bisnis apa yang dia jalanin, harus cari tahu dulu ya asal usulnya. Betul, harus cari tahu dulu, jangan sampai maksudnya lu jalanin, sobat kata jalanin ya, terus pas udah jalanin terus merasa tertipu, akhirnya stigma multi level marketing itu jelek muncul makanya jadi banyak karena banyak yang penipuan. Benar. Gitu. Ya Nah, sih. terus yang pertama tadi pertemanan jadi nggak tulus gitu ya. Buat gua. Nah, sekarang gue pikirnya sih gini ya. Kalau mau realita, memang nanti di market di masyarakat kita tuh pasti bergaul dan berteman karena kepentingan. Bener gak sih? Mutualisme juga ya? Iya, pasti mutualisme karena maksudnya kalau mau ngomong tulus banget, ya gimana, pasti ada kepentingannya. Lu sekarang juga pasti berteman ada kepentingannya pasti sama teman-teman sekitar lu. Bener sih. Ada nggak yang udah nggak kontak sekian lama? Ada. Ya, maksudnya kalau lu ngobrol sama dia lagi bukan berarti nggak tulus kan gitu. Iya. Sama, maksudnya menurut gua yang gua lakukan di sini ya memang betul ada kepentingannya. Cuman ya balik lagi ke pribadi masing-masing lah ya. Tapi di luar itu gua juga berusaha untuk bagaimana kalau gua ngobrol sama teman lama gua, ya nggak cuma soal bisnis. Yang penting juga kabarnya dia gimana, keluarganya gimana, ya gue selalu ngobrol, selalu cari tahu gitu. Gimana lu pribadi, kalaupun nanti kita nggak bisa kerja sama bisnis, yang penting gue keep in touch. Iya, benar-benar. Gitu sih. Terus dibalik lagi ke pribadi ya, ada juga masing-masing. Banyak juga sih, pasti banyak juga dari orang-orang temen di bisnis lu yang cuman keep in touch karena ada kepentingan, itu pasti banyak sih ya. Banyak sih, dan memang kadang-kadang gini loh, ini dari sisi orang yang mengakukan ya, kadang-kadang kita tuh gini, kita tuh punya target. Kita mau mencapai sesuatu, jadi kita akan berusaha maksimal, bener gak? Betul. Contohnya Angel, lu buka usaha ayam goreng lah ya, misalnya. Boleh lah, ayam goreng, lu buka usaha ayam goreng, lu akan berusaha nawarin temen lu gak? Bener. Untuk beli. Bener. Itu tulus apa enggak? 50% sih kayaknya. Lu mau temen lu coba makanan enak lu, dan lu mau bisnis lu running, bener apalagi kan? kalau temen gue tuh makanan favoritnya ayam, pasti akan gue tawarin lah. Nah, apakah berarti itu nggak tulus? Enggak Nggak tulus, juga dong. tetap tulus. Karena yang lo kan adalah gue sharing aja nih. Bener. Ini gue lagi usaha ini nih. Lu cerita ke temen lu. Kalau temen lu suportif, mungkin dia biarpun nggak suka dia akan beli. Atau temen lu emang nggak makan ayam, ya udah. Iya. Oh ya, nanti gue share ke teman yang lain nih. Kira-kira gitu kan? Sama sih. Yang terjadi ya begitu gitu kita. Iya. Tapi emang karena ada stigma negatif, perspektif negatif, jadinya ya bawaannya udah kayak mumet dulu gitu ya. Ya, orang banyak masyarakat. Kalau di masyarakat ya kebanyakan gue menemukan orang menolak, sebenarnya bukan menolak multi level marketingnya, tapi mereka menolak ide pemikiran yang ada tentang multi level marketing yang ada di kepala mereka. Udah emang nolak mendengarnya ya. Iya, jadinya karena mereka udah punya perspektif, mereka udah punya opini. Jadinya begitu kita cerita sesuatu tentang yang ada di kepala mereka, mereka langsung kebayang tuh multi level marketing di kepala mereka seperti apa. Bener. Padahal kita mesti ngecek dong di lapangan, multi level marketing ini sama nggak sih sama yang gue alami sebelumnya, atau nggak sama nggak sih sama yang diceritain orang. Nah, kadang-kadang karena ada opini itu orang menutup dirinya untuk menerima informasi baru. Iya, menutup diri, bener sih. Tapi kan mereka juga sebenarnya ini ya, emang ya hidup mereka juga sih ya. Jadi yang penting kita udah berusaha mau sharing yang baik nih, tulus. Ya intinya ya. sharing aja tulus, setulus mungkin. Benar. Gitu. Nah, oke. Kayaknya suara gue udah mulai agak kurang asupan gitu. Nah, ini di depan kita kebetulan ada yang segar-segar. Ini bukan pajangan BTW. Bisa nih diambil, boleh. Lumayan, ini ada 3 rasa.
Dari ini adalah yogurt dari Yummy Trophy. Bisa didapetin di Caremart nih. Ada 3 rasa, leci, mangga sama strawberry. Lu mau yang mangga atau strawberry? Strawberry Gue aja. strawberry, gue So, suka strawberry. let's go. Langsung aja kita cicipin kesegaran ini. Karena ini gue butuh banget nih, dahaga nih. Duh. Dari tadi gue udah ngeliatin, gue udah haus tau. Iya, udah liatin ya. Aduh. Ini ngode nih. Tenang. Dapat. Ini juga satu kalau mau bawa pulang, boleh banget. Boleh banget. Nah, ini harga itu 20.000 nih, kalian bisa dapetin di aplikasi Gereja Kristus Ketapang. Oh, nggak bisa kecium ternyata, soalnya ada face shield. Astaga. Package-nya bagus guys, ada ininya. Ini ada apanya sih? Oh iya bener. Ini tuh ada 3 lapisan, cantik banget sih ini. Instagramable banget, parah. Cobain ya, gue cobain ya. Iya boleh, cobain dulu aja. Rasa strawberry. Oke, ternyata ini udah terbukti Yummy Trophy tuh yummy banget. Nah tapi kita harus lanjut ngobrol dulu nih, sharing-sharing. Jadi ini kita bakal abis ini. Nah jadi sekarang kita udah seger lagi, kita juga udah lumayan mengulik surface-nya dari pengalaman lu ini. Kan kita mau ini dulu, main games dulu. Boleh. Jadi lu sharing-sharing dengan games ini. Oke. Nah jadi nama games itu kan setuju gak nih? Nah jadi ini silahkan pegang dulu. Jadi nanti kalau gue udah kasih statement, kalau lu setuju ya tentu saja yang centang ya. Setuju Iya, ini. jangan terbalik. Nanti gue kasih aba-aba dulu pernyataan 1, 2, 3 baru angkat. Jadi lu ya lumayan punya waktu berpikir 3 detik. Habis itu nanti di kasih tahu alasannya. Betul. Oke. Nah, ini contoh pertanyaan dulu. Contoh, ini Contoh contoh ya. ya, oke. Jadi timingnya bisa pas nih ya. Contoh, setuju gak nih? Promosi produk lebih seru dibanding main futsal. 1, 2, 3. Oh, oke. Untungnya ini ya. Ini berarti seruan main futsal ya sebenarnya ya. Kalau ngomong seru main futsal. Oke, ini karena contoh kita tidak akan mendalami lebih lagi. Oke. Lanjut nih sobat kata ke pertanyaan kedua. Pertanyaan Pertama. asli, pertanyaan benerannya. Setuju gak nih? Kerja lebih penting dibanding sekolah. 1, 2, 3. Oke, coba boleh nih sharingnya. Dari perspektif lu gimana? Kerja lebih penting daripada sekolah formal kan ya? Betul. Menurut gua iya, karena di lapangan di tempat kerja justru dapat belajar lebih banyak sih. Kalau secara pengalaman gua, ilmu yang ada di lapangan kerja itu maksudnya lebih bermanfaatnya langsung gitu ke kehidupan. Kalau misalnya kadang-kadang kan kalau di sekolah belajarnya teori kan. Iya sih, benar-benar. Jadi menurut gua ilmu di pekerjaan lebih penting daripada ilmu di sekolah. Tapi kalau misalnya kerja lebih penting daripada belajar apa enggak, itu gua nggak setuju. Gua setuju belajar lebih penting. Tapi kan kalau kita nggak sekolah, gimana kita bisa keterima kerja kok? Keterima kerja kantor? Kerja. Iya, nggak bisa. Kantor, Kalau mau nggak kantor bisa. ya, lu butuh ijazah. Tapi kalau misalkan pekerjaan kan banyak, Oh iya sih. kan nggak harus ke sekolah. Banyak tuh yang di Tanah Abang yang sukses besar tapi nggak Oh sekolah. iya, bener. Yang penting balik lagi ke diri sendiri ya. Iya, Gimana- karena belajar nggak cuma di sekolah, Oh, dimanapun bener. belajar. Sekolah, oke. Berarti ya yang penting diri sendiri ya bisa mencari pembelajaran yang lebih luas lagi. Kalau misalnya emang, tapi sekolah juga penting ya sebenarnya ya. Sekolah untuk penting, cari sekolah ilmu. penting. Buat sobat kata, sekolah tuh penting sekali. Iya, harus rajin belajar ya. Yang masih sekolah, belajar yang banyak di sekolah tuh ilmunya banyak. Betul. Tapi nanti di pekerjaan ada ilmu yang berbeda yang teman-teman dapetin. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Setuju gak nih kesuksesan diukur dengan angka? Kayak misalnya uang, followers, persenan bos gitu. 1, 2, 3. Oke, boleh langsung sharingin aja. Sukses buat gua, buat setiap orang berbeda. Betul sih, benar. Gak bisa diukur menurut gua pakai angka. Karena ya maksudnya mungkin buat Angel punya income, dapat gaji atau income per bulan 100 juta. Itu sukses buat Angel. Tapi buat beberapa orang enggak. Tapi juga buat beberapa orang gaji 7 juta sebulan tuh udah bisa dinilai sebagai kesuksesan. Benar. Karena dia datang dari background yang tidak punya income sebesar itu. Jadi sukses menurut gua variatif sekali. Buat gue yang lebih penting dibanding angka itu adalah bagaimana lu enjoy kehidupan lu,
di kesuksesan versinya lu. Jadi setiap orang harus mengejar dan mencapai kesuksesan versi masing-masing. Dan biasanya kayaknya ya kesuksesan itu bisa maju terus ya, kayak misalnya sukses gue udah sampai A nih, tapi karena gue udah sampai A, jadi ada sesuatu lagi yang mau gue capai, kayak gitu juga ya. Betul. Soalnya gini, ini kayak kalau misalnya kita jalan panjang nih ya. Kadang-kadang tuh kita nggak tahu sesuatu yang ada di ujung jalan itu apa. Kalau kita udah nyampe ujung jalan itu kita bisa ngelihat apa. Nah, ya bener, sukses itu akan maju terus karena begitu kita maju ke titik yang kita capai, kita akan melihat sesuatu yang berbeda lagi. Nah, disitulah kita menemukan kesuksesan yang baru yang kita kerjakan lagi. Berarti kalau sekarang kesuksesan lu tuh berarti masih ada jalan panjang yang masih mau lu tuju ya? Kalau gue di bisnis gue melihat masih panjang jalannya. Masih panjang banget. Masih banyak yang mau diperjuangkan. Sejauh Jakarta ke Puncak gak? Atau lebih jauh lagi? Nggak tahu, mungkin lebih ya, mungkin enggak. Oh, Sabang sampai Merauke. Soalnya banyak sih yang mau dikejar, nggak cuma ngomong soal keuangan ya. Nggak cuma ngomong finansial, tapi ada misi-misi lain yang mau dicapai gitu. Jadi kalau gua nilai sih lumayan panjang. Oke, sip. Lanjut ke setuju gak nih yang ketiga. Setuju gak nih kok kalau keluarga lebih penting dari kerjaan? 1, 2, 3. Ois, langsung centang. Coba gimana, kenapa nih? Karena buat gue keluarga nomor 1 lah ya. Maksudnya kalau dibanding sama pekerjaan, dia punya prioritas lebih tinggi. Karena nggak tahu, menurut gue kalau kerja doang itu nggak fulfill hidup lu sepenuhnya sih menurut gue ya. Saat lu melakukan pekerjaan lu akuin kerjaan itu buat apa? Buat keluarga. Iya sih. Kalau gue sekarang gue udah menikah, ya gue kerja buat apa? Buat hidupin keluarga gue, buat bikin istri gue bahagia, buat nanti anak gue jadi bahagia, memenuhi kebutuhan mereka. Jadi prioritasnya pasti di atasnya itu sih. Keluarga juga sometimes sangatlah memberikan moral support ya ke pribadi. Kadang-kadang saat lu nggak punya pekerjaan, saat lu ngalami hal susah di pekerjaan, justru keluarga yang support. Dan ya selalu ujung-ujungnya lari ke sana gitu. Kalau misalnya kadang-kadang gue suka nanya gini, kalau lu udah nggak punya masalah keuangan, apa sih yang penting buat lu? Pasti orang pikir, oh keluarga. Gue mau ajak keluarga gue jalan-jalan. Jadi pasti nilainya lebih tinggi lah itu. Value keluarga tuh nggak ada yang bisa ngalahin ya, selain Tuhan ya maksudnya. Nah, ini ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya ya cukup bombastis lah. Siapin diri lo nih. Setuju gak nih kok? Nah, mumpung masih muda, lo harus lakuin lah semua hal yang lo mau. 1, 2, 3. Oke. Kenapa boleh nih? Selagi masih muda, lu harus lakuin semua hal. Lu nggak harus lakuin semua hal yang lu mau. Tapi lakuinlah semua hal yang lu harus lakukan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Kalau orang bilang suka play now, pay later. Play now, pay later. Pay later. Lu main sekarang, nantilah baru urusin kerjaan segala macam, baru kerja, baru serius tentang kehidupan. Menurut gua mesti terbalik. Justru pay now, play later. Maksudnya jadi semudah mungkin, sedini mungkin kita tuh harus temuin. Maksudnya lakukanlah hal yang berguna buat diri lu masa depan. Kalau gua suka diingetin, lakukanlah setiap hari itu hal yang membuat diri lu 5 tahun lagi akan terima kasih sama diri lu hari ini. Gitu. Jadi buat gue sih jangan lakuin hal semua yang lu mau, karena yang lu mau belum tentu itu yang harus dilakukan. Kalau ngomong mau, gue mau main game, gue mau traveling terus, mau leha-leha aja, enak tidur bangun sampai siang, gitu. Siang-siang bisa tidur siang lagi, mau, cuman bukan itu yang harus dilakukan kan. Jadi lakukanlah yang harus dilakukan selagi muda. Oke, tuh dengar Sobat Kata, banyak banget dari 6 tahun perjalanannya Ko Alvin, banyak banget yang bisa kita dapetin. Nah oke, dari games itu cukup banyak sih yang udah sharingin, yang udah kita dapet. Nah ya bener-bener udah ditaro. Nah sekarang kita mau lebih go deeper nih kok ke pengalaman lu. Kalau tadi kita udah bahas secuplik bisnis lu kayak gimana, apa yang lu lakukan. Kalau lagi down, jalan seperti apa yang Tuhan kasih. Nah kan gue dengar lu pernah jadi coach futsal cukup lama ya. Nih, mungkin untuk mengingatkan
untuk mengingatkan lo mungkin nih kok Kok ada ini bola? coba pegang dulu nih, rasakan lagi memori-memori yang tersimpan pas jadi coach futsal. Masa lalu ini. Nah ini kan cukup lama kan jadi coach futsal. Lumayan sih. Nah itu kenapa lu berarti kan bisa masuk masa labil lah ya. Nah kenapa akhirnya lu mutusin untuk konsisten di bisnis lu ini? Kenapa nggak futsal aja gitu? Kan lebih seru dibanding betul, promosi betul, produk kan? betul. Iya. Kenapa tuh kok? Gue suka, maksudnya gue hobi futsal waktu itu, sampai sekarang masih hobi sih. Kalau lu ajak gue main, gue masih mau main gitu. Iya. Kenapa gue lebih memilih akhirnya fokus di pekerjaan daripada terusin ngelatih aja. Apa ya, gue nggak melihat sesuatu yang gue inginkan, yang gue harapkan di kehidupan gue beberapa tahun ke depan lewat ngajar bola gitu. Kecuali kalau emang mau fokus jadi atlet kali ya? Ya mungkin, atau gue sangat berambisi untuk buat tim dan membuat tim gue masuk ke liga profesional atau liga amatir. Cuman itu bukan sesuatu yang gue kejar. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udah, maksudnya udahan lah dari ngelatih ini. Gitu. Berarti emang menjadi coach ini adalah proses lu bisa nemuin mimpi lu yang sekarang benar-benar ya? Ya jalan bareng sih ya. Soalnya kan bisnis sama pas ngajar ini juga barengan sebenarnya. Iya. Gue bisnis juga, gue ngajar juga. Gitu. Tapi akhirnya jadi meyakinkan diri sendiri, akhirnya jalan gue kayak ini nih. Betul. Nah, terus dari pengalaman lu selama ini kan lu tadi udah sempat cerita ada mentor-mentor yang nge-guide lu, ada orang-orang yang Tuhan kirim unexpectedly gitu loh. Ternyata nih orang bisa ngebuat gue lebih semangat lagi nih, jadi gak galau lagi. Nah, coba boleh ceritain satu pengalaman yang ngebuat diri lu nggak bisa lupa sampai sekarang gitu, dimana Tuhan ngasih jalan itu, orang itu di hidup lo pas lagi downnya, kenapa mungkin? Pertanyaan ini tidak ada di obrolan kemarin. Oh ya? Oh iya? Mikir dulu boleh gak? Boleh. Mikir dulu ya, ini nanti dikat aja. Soalnya kemarin lu sempet bilang ada orang-orang yang unexpectedly gak gitu. Ya dari situ muncullah pertanyaan ini kok. Ya tapi mungkin karena disuruh pilih satu, jadi kan susah kan ya? Iya. Saya kan banyak kan. Bentar ya, mikir yang dulu. paling menyentuh banget gitu. Oke. Ini salah satu pengalaman Salah satu yang berkesan buat gua. Jadi gue pernah ada di satu fase rasanya pintu yang perlu gua ketok, atau maksudnya peluang gue untuk melakukan bisnis, maksudnya ngembangin bisnis lagi, kayak makin mengecil. Kenapa? Karena kan semakin lama, of course kenalan makin habis. Karena kan bisnis gue perlu ngobrol dengan banyak orang, kenalan baru. Gue merasa makin lama bisnis gue habis, karena waktu gue kerjain bisnis ini, teman gue yang ngajak gue kan duluan tuh. Dia udah ngontek semua teman-teman sangkatan gue, sampai gue nggak punya kenalan lagi. Maksudnya teman-teman gue tuh semua udah disikat, udah habis. Jadi gue kehabisan market lah ceritanya. Nah, di momen-momen itu kayak cuma 1-2 pintu. Nah yang mentor gue ingetin, ya udah sekarang yang ada di depan jalan kamu lakuin dulu. Kita nggak tahu hasilnya nanti keluarnya apa. Nah ya udah, maksudnya karena sebenarnya gue sayang kalau misalkan gue cuma punya tinggal 5 kenalan ini atau 3 kenalan ini untuk gue di daftar nama gue. Begitu gue ajak mereka bisnis, mereka semua tolak gue udah kehabisan amunisi. Nah cuman ternyata selalu diingetin sama mentor gue, jangan pikir seperti itu, lakukan dulu, nanti dari situ pasti kebuka sesuatu yang lu nggak nyangka. Dan bener-bener aja waktu dilakuin, gue dapetin sesuatu yang nggak gue sangka lah. Menemukan orang yang sevisi sama gue, menemukan orang yang menganggap value dari bisnis ini cocok sama mereka. Akhirnya kita jadi kerjasama, akhirnya bisnisnya moving lagi. Gitu. Berarti itu termasuk turning point kah? Atau hanya proses? Hanya itu pengalaman lah ya, bukan sebuah turning point yang paling besar, cuman itu salah satu pengalaman aja. Gitu. Oke, berarti menarik ya gimana? Sebenarnya ini juga campur tangan Tuhan ya, ngasih mentor itu, nge-guide lu. Wow, kalau nggak ada mungkin ya pasti lu bisa sedih kayak galau banget gitu ya, gimana pasti, nih jalan depannya. Kalau nggak ada mentor gue ini, kalau koko dengar,
mungkin gue sudah tidak ada di bisnis ini. Shout out to Mungkin mentornya gue sudah nih. menyerah dan gue mungkin melakukan hal lain yang gue bahkan belum tahu itu apa. Sampai sekarang masih jadi mentor lu? Masih sampai hari ini. Wow, masih Buat gue di erat. orang ini ya, mentor for life lah. Wow, Gue kan selalu bisa belajar banyak dari dia. wow. Oke, nice banget. Berarti ini kan masih salah satu pengalaman yang berkesan banget buat lu. Nah, tapi kalau untuk titik turning point lu itu ada di mana kok berarti? Turning point maksudnya itu gue memikirkan bisnis ini karir gue sampai habis itu. Iya, Atau sampai gimana? seumur hidup lu for your whole Sampai life seumur gitu. hidup. Gue nggak inget persis kapan, gue nggak inget persis apa. Cuman yang pasti pemikiran ini yang membuat gue memutuskan gue nggak akan lepasin bisnis ini. Mm-mm. Mungkin gue ada masanya nanti lelah nggak mau kerjain, tapi gue nggak akan pernah lepasin. Nah momennya tuh come day by day gitu lah, maksudnya sedikit akhirnya kumpul di mindset gue jadinya ini loh gitu. Jadi buat gue bisnis ini meng-offer sesuatu yang gue nggak bisa achieve dari tempat lain. Mungkin bisa tapi dengan cara yang sangat-sangat sulit. Dan gue nggak nemuin caranya, dan mungkin gue juga orang yang nggak se-excellent itu, nggak se-brilliant itu untuk menemukan jalan seperti ini. Jadi gue merasa bisnis ini tuh punya value yang gue nggak bisa dapetin. Bisa nggak gue dapet income lebih besar dari pekerjaan lain? Sangat bisa, gue yakin. Kalau Tuhan mau buka jalan ke tempat lain, gue pasti bisa gitu. Dan gue pede sama kapasitas diri gue. Cuman apakah yang gue kejar cuma income itu? Enggak ternyata. Jadi bisnis ini menawarkan sesuatu yang sesuai dengan value gue, sehingga gue yakin sekali bisnis ini gue nggak akan lepasin. Gitu sih. Itu turning point-nya itu munculnya ada jangka waktu yang lumayan panjang. Akumulasi gitu lah ya. Akumulasi setelah berapa lama belajar, mengerti soal dunia bisnis, dunia pekerjaan seperti apa. Banyak sharing, karena di bisnis gue ketemu banyak job, banyak profesi. Ada yang businessman, ada yang karyawan, ada yang udah senior di dunia karyawan, ada yang owner pabrik, ada yang owner maksudnya CEO, ada yang macem-macem backgroundnya. Nah, gue belajar dari mereka, banyak tanya-tanya, ternyata karena kita ada di satu lingkungan bisnis yang sama, mereka tuh bisa sharing kenapa sih mereka juga mau melakukan bisnis ini, padahal mereka sukses sekali, mereka udah cukup hidupnya, udah sangat mapan, tapi mereka mau perjuangin bisnis ini. Nah, value itu juga yang akhirnya terakumulasi dari sekian banyak orang menjadi suatu pemikiran di gua yang membuat gua memutuskan, oke, ini bisnis sangat worth it buat diperjuangin, biarpun mungkin ada masa-masa lu mau istirahat, tapi bisnis ini nggak bisa dilepas buat gua. Nah, kita udah ngobrol banyak banget, lu juga cukup sharing hal-hal yang penting dalam hidup lu yang bisa Sobat Kata dan gue pribadi sangatlah mengena gitu. Nah, sekarang nih untuk penutup acara podcast Berawal Dari Kata ini, gue mau lu membayangkan, kayak anggap aja kita lagi time traveling ke umur lu 60 tahun. Nah, coba gue kasih lu waktu 5 detik nih untuk berpikir sosok seperti apa lu di umur 60 itu. 5 detik dari sekarang. Ya udah 5 detik. Udah terpikir belum? Sosok seperti apa? Terbayang. Yang gimana tuh? Terbayang. Diri gua di umur 60 ya. Betul. Punya family yang pasti bahagia. Amin. Di umur itu pasti udah punya kebebasan finansial. Dan di umur itu gue menanti masa dimana maksudnya gue udah menanti dan menyaksikan secara live transformasi kehidupan orang-orang yang disentuh oleh, mungkin secara dari langsung atau dari bisnis gue, dari grup gue gitu. Jadi gue melihat orang-orang berkembang dari yang zero, dari yang mungkin angel atau siapa, orang yang menolak mati-matian bisnis ini, dan di umur gue 60 dia bisa berterima kasih, maksudnya udah pernah bisnis ini mengubah hidup mereka, memberikan sesuatu kehidupan yang mereka tidak pernah bayangkan. Gue membayangkan umur 60 gue melihat banyak hal-hal seperti itu. Menuai keajaiban kali ya. Berarti melihat berkat yang udah lu kasih dampaknya apa ke orang lain ya? Mungkin kayak gitu, cuma gue nggak bisa bilang gue bagi-bagi berkat sih. Iya sih. Yang gue bagian ke peluang, gue melihat orang-orang yang mengambil peluang bisnis yang sama-sama gue, berhasil, Merasakan merasa value-value terberkati, yang sama merasa juga. Tuhan baik di hidupnya. Gitu.
Oke, zero to hero ya, sadis. Oke. Nah, kalau gitu kita udah balik lagi ke umur lu yang 27 nih ya. Oke, sekarang kan berarti kalau lu umur 27 berarti lu udah berpengalaman kurang lebih 8 tahun, ya 6 sampai 8 tahun di bisnis ini. Nah, sekarang gue mau tantang lu untuk akhir banget nih podcast ini untuk promosiin podcast ini kok. Tunjukin skill lu, persuasif gitu kok. Nah, jadi lu ngomong gini kayak reminder acara podcast ini tayang tiap awal bulan minggu pertama jam 7 di YouTube channel Gereja Kristus Tapa. Terus paling standar-standar like, comment, subscribe gitu kok. Coba kok. Oke. 1 2 3. Sebenarnya itu bukan persuasif, bukan skill yang gue punya loh, tapi buat podcast berawal dari kata gue coba ya. Oh yes, mantap. Sobat kata bilangnya ya. Betul. Oke. Buat sobat kata semuanya jangan lupa untuk like video ini, komen apapun yang ada di pemikiran teman-teman, boleh komen semuanya di sana. Share juga video ini. Betul. Terus subscribe, jangan lupa subscribe, dinyalain notification-nya. Betul. Kita bakal podcast berawal dari kata akan premier setiap hari Minggu di minggu pertama. Di minggu pertama setiap bulannya jam 7 malam. Betul. Gitu ya, Oke, kira-kira ya. betul. Mantap. Thank you kok. Thank you juga udah mau hadir di podcast ini hari ini. Semoga ya apa yang lu sharingin benar-benar bisa jadi dampak baik juga buat sobat kata. Oke. Oh, gue boleh kasih penutup gak? Boleh banget. Ini gue tiba-tiba kepikiran. Oke. Apa nih? Buat sobat kata, terutama yang masih muda, masih di bawah 20 tahun mungkin, di bawah 30 tahun, saran maksudnya yang gue temukan di hidup gue adalah temukanlah tujuan hidup lu sedini mungkin, semudah mungkin, dan jangan pernah give up ngejar impian lu. Kalau itu benar-benar impian yang lu inginkan dan lu sudah gumulkan, sudah doain dan Tuhan buka jalan, kejar, jangan pernah berhenti gitu. Oke, itu emang based on pengalaman juga ya. Sedini Oke, mungkin, gokil. semudah mungkin. Oke, sobat kata jangan dilupain ya. Oke, nah kalian juga bisa nih tulis di komen bagian mana, quotes mana yang mungkin kalian ngena banget. Nah, oke sekarang kita mau dengar kata-kata mutiara nih dari Mr. Kata. Anak muda, lagi semangat-semangatnya menikmati hidup. Energi, ambisi, dan keinginan pun rasanya nggak pernah redup. Iya sih, lagi energik, tapi rasa-rasa lain juga lagi hebat-hebatnya menggelitik. Rasa ragu akan masa depan, rasa galau, bimbang, atau mungkin merasa nggak yakin sama jalan yang udah dipilih. Persimpangan jalan dan keabu-abuan hidup rasanya nggak pernah habis. Alih-alih menemukan jalan menuju mimpi, malah jalan buntu yang kita temui. Nggak apa-apa, merasa galau dan bimbang itu hal yang wajar. Nggak apa-apa juga untuk merasa takut akan masa depan. Yang terpenting, kita yang terus maju berjalan. Karena peluang nggak didapat waktu kita lagi rebahan. Nggak juga didapat waktu kita lagi main game dari pagi sampai malam. Tapi peluang didapat waktu kita lagi berjuang. Waktu kita sedang berjalan menuju ke tujuan kita, walaupun jalan di depan tampak buram. Percayalah, Tuhan mengerti penderitaan dan perjuangan anak-anaknya. Dia nggak pernah terlena. Maka, berjalanlah kini. Yakinlah pada tujuanmu. Karena penderitaan di hari kemarin akan menjadi sukacita di hari ini. Dan tantangan di hari ini akan menjadi harapan untuk hari esok. Berawal dari kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Titik.